Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung A13 yang di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap. Buat kamu yang pengen beli HP ini, kamu wajib banget tonton videonya sampai akhir. Karena di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama menggunakan Samsung A13 untuk kebutuhan sehari-hari. Kira-kira bakal se-worth it apa? Untuk urusan desain atau tampilan sebenarnya semua sudah oke. Mulai dari look bagian belakang yang kece, bodi yang solid dan kokoh, tidak terlalu tebal ataupun berat. Jadi berasa kompak saat digenggam. Mungkin yang perlu diperhatikan untuk cover belakang di sini menggunakan finishing yang glossy atau mengkilap. Alhasil berasa licin, gampang baret dan kotor saat tidak menggunakan softcase. Selain itu untuk tampak depan atau layar di sini juga masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen, yang dimana di sini terlihat kurang greget menurut saya, apalagi untuk kelas di atas 2 juta. Emang sih sebenarnya tergantung selera masing-masing saja, tapi kalau menggunakan konsep layar pancol display saya yakin bakal lebih cakep baik dari belakang maupun depan. Lalu untuk panel layarnya, Samsung A13 masih menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel. Jadi kalau untuk saturasi warna dan kecerahan layar saya no komplain di sini karena sudah terlihat bagus, detail tajam dan kaya akan warna walaupun belum menggunakan panel AMOLED. Digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respons sentuhnya juga sudah sangat responsif. Mungkin yang jadi catatan hanya refresh rate layarnya saja, cuman mentok di 60 Hz. Jadi agak ketinggalan jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Untuk spesifikasinya, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 6/128 GB. Dan masih bisa ditambah dengan micro SD jika memorinya kurang besar. Untuk kapasitas RAM-nya di sini juga sudah didukung dengan fitur RAM Plus atau RAM Expansion hingga maksimal 6 GB. Jadi sudah lebih dari cukup seharusnya karena dengan kapasitas yang ada sudah bisa diandalkan untuk simpan banyak file foto atau video dan menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Lalu untuk chipsetnya, Samsung A13 dibekali dengan chipset besutan Samsung sendiri yaitu Exynos 850 octa-core 2,0 GHz. Yang berfabrikasi 8 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2, yang dimana untuk skor Geekbench-nya mampu menghasilkan angka 155 untuk single core-nya dan 586 untuk angka multi-core-nya. Sedangkan untuk Antutu Benchmark hanya mampu menghasilkan skor di angka 126 ribuan dengan skor CPU di angka 42 ribuan dan skor GPU di angka 22 ribuan. Jujur untuk skor yang dihasilkan kurang memuaskan menurut saya, terutama buat para pemuja spesifikasi. Harga di atas 2 juta tapi angka 150.000 saja tidak tembus. Lalu untuk urusan persensoran di sini juga kurang lengkap karena ada beberapa sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor cahaya, sensor NFC dan sensor gyroscope. Jadi bakal kurang mantep pastinya kalau digunakan untuk main game yang butuh sensor gyro. Lalu untuk urusan performa, kalau kita hanya berpatokan dengan angka di atas kertas pasti kurang memuaskan. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan multitasking sehari-hari seperti chatting WhatsApp, scroll Instagram, Facebook, sampai TikTok, dan nonton film sudah berasa lancar, tidak ada kendala yang berarti. Namun untuk performa gamingnya tergolong standar saja menurut saya, tidak berasa wow banget. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga ultra. Karena tidak butuh sensor gyroscope, di sini yang saya rasakan sudah cukup nyaman dan playable, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Sedikit frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih dalam kategori wajar. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, sebenarnya juga berasa lancar dan cukup playable dengan settingan grafik yang juga tinggi. Sudah bisa sampai smooth ultra dan bisa mentok sampai SD high. Tapi yang sangat disayangkan untuk sensor gyroscope tidak ada, jadi mengurangi kenikmatan saat gameplay. Apalagi buat kamu yang biasa pakai sensor gyro, jadi butuh waktu untuk penyesuaian. Untuk suhu dari HP-nya sendiri di sini tergolong adem, paling hanya hangat aja. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Buat kamu yang butuh game booster atau mode game di sini sudah ada. Pokoknya yang jelas untuk urusan performa Samsung A13 sudah bisa diandalkan asal untuk kebutuhan yang ringan dan santai. Tapi kalau kamu hobi banget main game, terutama game yang berat, saya rasa HP ini kurang cocok buat kamu. Selain sensor yang kurang lengkap, spesifikasi yang ditawarkan memang bukan spesifikasi gaming.
Lalu untuk daya tahan baterai, Samsung A13 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 15 watt. Jadi bisa dipastikan tidak bakal ngebut banget saat isi daya. Butuh 2 jam lebih untuk charging sampai 100%. Di sini saya charging selama 10 menit hanya terisi 8%. Charging selama 30 menit terisi 23%. Lalu charging selama 1 jam sudah terisi sekitar 44%. Dan ternyata di sini butuh waktu sekitar 2 jam 25 menit untuk isi daya dari 4 sampai 100% dengan kondisi data off. Tidak bisa dibilang ngebut memang, masih kalah jauh dengan para kompetitornya yang kebanyakan sudah 33 watt. Tapi kalau untuk daya tahannya di sini tergolong awet menurut saya. Digunakan buat nonton YouTube selama 46 menit dengan jaringan WiFi only hanya berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 37 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang sekitar 12%. Dengan intens penggunaan yang wajar, menurut saya baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan UI-nya, Samsung A13 sudah berjalan di Android 12, basis One UI Core 4.1. Di sini kalau untuk urusan tampilan saya no comment karena sudah sangat simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font sangat banyak di aplikasi Galaxy Store. Untuk fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita mau kulik lebih dalam lagi. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, multi window, screenshot panjang, dual messenger, dan masih banyak lagi. Namun ada sedikit yang disayangkan menurut saya karena ada beberapa fitur penting yang tidak ada. Seperti rekam layar, screen mirroring atau smart view, dan folder aman. Tapi kalau kamu tidak pakai 3 fitur di atas, abaikan saja. Karena yang paling penting, One UI di HP Samsung selalu stabil, minim drama, dan no iklan-iklan klub pastinya. Dan untuk poin yang terakhir, aku mau share dari sektor kameranya, yang sudah dibekali dengan setup quad kamera. Yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan sayangnya di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video hanya ada mode potret atau bokeh. Dan di bagian lainnya hanya ada mode profesional, foto panorama, foto makanan, dan foto makro. Di sini yang harus kamu ingat untuk foto mode malam belum ada. Dan yang sangat disayangkan untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video dan video slow motion. Jujur agak kurang nampol pastinya jika dibandingkan dengan Samsung M22 yang sudah memiliki fitur kamera lengkap padahal dijual dengan harga yang kurang lebih sama. Untuk hasil kamera belakang di sini sudah terlihat cukup bagus menurut saya. Gambar terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna yang cukup baik saat digunakan foto di indoor maupun di outdoor. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah sesuai asal kita foto dari angle yang tepat. Pokoknya untuk foto menggunakan kamera belakang di sini sudah bisa diandalkan menurut saya. Untuk foto malam hari atau di tempat minim cahaya hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 8 megapiksel ternyata hasilnya sudah cukup lumayan. Gambarnya terlihat bagus dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warnanya kamu bisa nilai di sini. Kalau menurut saya sih sudah lumayan, bisa diandalkan untuk mengisi galeri selfie. Lalu untuk hasil perekaman videonya sebenarnya juga sudah bagus. Saturasi warna cakep, tingkat kecerahannya juga oke. Mungkin yang sedikit disayangkan hanya tingkat kestabilan videonya saja karena belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Pokoknya silahkan kamu nilai dari hasil video berikut ini. Dan yang terakhir ini adalah hasil kameranya saat digunakan untuk video call via WhatsApp. Silahkan kamu bisa nilai kira-kira cukup oke atau tidak. Untuk kondisinya ini ada di indoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Dan itulah tadi pengalaman saya selama menggunakan Samsung A13 untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut saya HP ini tidak cocok untuk kaum mendang-mending dan lebih cocok untuk penggunaan yang ringan dan santai. Yang penting merek terkenal, spesifikasi lumayan, performa lancar, UI nyaman, dan hasil foto yang bagus. Pokoknya lebih buat user yang nggak neko-neko. Kalau kamu pemuja spesifikasi, bisa dipastikan HP ini kurang cocok buat kamu. Karena banyak banget poin yang harus digarisbawahi. Mulai dari konsep layar, sensor yang kurang lengkap, kecepatan isi daya hanya 15 watt, dan fitur kamera yang juga kurang lengkap. Jadi yang paling penting sebelum kamu beli sebuah smartphone, pastikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kamu buat apa.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.